could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Hai para Nico user dan kaum ibu, kaum yang paling mengenaskan yang ada di muka bumi ini. Seperti di judul video kali ini, saya akan merekomendasikan anime-anime dengan MC, seorang murid pindahan dari sekolah lain yang ternyata memiliki sebuah kekuatan yang tersembunyi. Nah, apa saja sih anime-anime tersebut? Kenapa MC-nya itu pindah sekolah? Apakah karena kekuatannya? Nah, tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama. Maken Ki. Ya, anime satu ini sangat-sangat saya rekomendasikan untuk kalian tonton. Gua tahu selera kalian cuy. Harem, ecchi, romance, apalagi yaoi, isekai. Udah, kalau kalian nggak bakalan bisa nolak yaoi kan. Anime satu ini menceritakan tentang seorang siswa yang terlihat biasa, tetapi sebenarnya dia ini memiliki keunggulan, yaitu cabul. Emang cabul itu keunggulannya? Ya iyalah, contoh aja kayak Sugiono tuh. Dia dihormati karena dia, lu tahu sendiri lah ya. Beda kayak kalian pak, cabul kalian itu cabul ngenes. Hah? Ngerti? Si main karakternya ini sendiri ketika mendaftar ke sebuah sekolah, dia ini akan langsung diterima. Karena ya dia ini lumayan OP teman-teman. Bersama dengan teman kecilnya yang bernama Haruko Amaya. Takeru sendiri ini memulai harinya ini belajar di sekolah tanpa mengetahui apapun tentang tempat belajarnya. Sekolah yang awalnya itu khusus untuk perempuan ternyata mempunyai barang spesial yang disebut dengan Maken, yaitu sebuah benda untuk mengeluarkan sihir yang digunakan dalam duel. Di hari pertama dia sekolah juga ya, Takeru ini langsung berada dalam masalah yang bahaya. Tetapi karena dia ini hokinya ya lumayan bikin iri, ada seorang gadis yang tiba-tiba saja muncul dan menyelamatkan si Takeru. Dan saat itu juga tuh ya, gadis tersebut itu mengatakan bahwa dia akan terus melindungi si Takeru dan menjadikannya sebagai tunangan. Nah lu, gua jamin lu kagak pernah kan mengalami hal begitu. Makanya ya, subscribe channel ini, subscribe. Ntar gua pinjemin cewek dah, namanya Piko. Sumpah itu cantik banget ceweknya. Kagak gua pinjemin deh, buat kalian aja tuh ya, biar kalian bahagia dunia akhirat. Start Drive. Alur cerita anime ini sendiri awalnya memang sedikit membingungkan buat kalian yang belum nonton. Ya iyalah. Mungkin gua agak spoiler dikit nih ya. Alur cerita anime ini sendiri tentang tokoh utama yang bernama Tsunashi Takuto yang datang ke sebuah pulau karena ada sebuah perkumpulan rahasia yang ingin menggunakan Shibodi untuk tujuan tertentu. Shibodi bisa dikatakan ya sejenis mecha atau robot gitu teman-teman. Sekilas kalau kalian pertama lihat anime ini, apalagi tentang mechanya, kok kayak Darling in the Franxx gitu. Berarti ya bener, mata kalian itu masih sehat teman-teman, kagak burik lah ya. Karena ya gue juga mikir begitu pas awal nonton anime ini, karena ya baru-baru ini gue nonton anime ini cuy. Selain itu, kisah romance yang ada di dalam anime ini juga lumayan menarik, karena masing-masing karakter dalam anime ini punya kisah romansnya sendiri-sendiri. Ya gue saranin banget buat kalian wibu-wibu yang merengek sama emak kalian minta beliin pacar tapi kagak ada. Jadi buat kalian para emak-emak yang anak-anaknya itu wibu bau bawang, jejelin aja nih anime ini ke mulutnya, gua jamin besok bakalan kejang-kejang. Aquarion Evil. Awalnya cerita anime ini tuh cringe banget men, seperti orang habis ketemu Pico sampai ngefly begitulah. Invasi penculikan Althea datang ke bumi dengan satu tujuan, yaitu untuk memanen bangsa manusia. Nah, ada Deava Aquaria Academy, itu seperti sebuah akademi untuk melatih pria dan wanita agar bisa menggunakan aquaria. Tetapi mereka ini tidak pernah bisa bergabung karena ada sebuah batu yang disebut dengan Guize yang telah memblokir antar jenis kelamin. Ya kalau lu kagak lulus TK ya lu kagak pernah ngerti apa yang gua jelasin. Karena jujur juga gua ini juga kagak lulus TK, jadi yang gua omongin ini ya nggak ngerti gua. Bagi kalian ya penggemar mecha yang tidak suka cerita yang lumayan berat atau bikin dahi kalian mengkerut, atau kalian penggemar mecha yang suka cinta-cintaan ya, bucin, mecha bucin, anime ini sudah lumayan lah buat kalian ya, para bucin-bucin Pico. Hanya saja jangan memberi ekspektasi yang terlalu tinggi. Lu ngenes amat suka sama cinta-cintaan. Freezing terletak di dunia yang sedikit futuristik, di mana bumi telah diserang dan berperang dengan alien dari dimensi lain
yang disebut dengan Piko. Ceritanya sendiri mengikuti petualangan seorang anak Jepang yang bernama Kazuya Aoi yang mendaftar untuk pelatihan di sekolah khusus untuk perempuan yang disuruh berantem sama alien. Yah, kagak ada otak emang orang-orang di sini. Cowoknya di sini itu kebanyakan ngefly, loyo semua. Dan malah cewek-ceweknya yang harus berperang sama alien, kan kagak logis, Pak. Dan malah prianya ini disuruh jadi partner mereka yang disebut dengan limiters. Dan mereka ini menggunakan kekuatan khusus yang disebut dengan freezing. Nah, kurang pelajarannya itu di sini nih ya, dimana protagonisnya itu sok kegantengan banget. Dia ini membuat perkenalan, ya karena belum kenal, dengan seorang gadis yang lebih tua darinya yang bernama Sate Lizer. Ya, bisa lu panggil juga dia itu Kang Sate. Yang kelihatannya dia ini seperti cewek yang paling kuat yang ada di kelasnya. Tetapi dia ini malah belum memiliki pasangan pria untuk menjadi limiternya. Dan ya lu tau lah ya, Kazuya dengan belagunya sok-sokan deketin si cewek itu. Dan ya dikentu sampai mati. Dah tamat, Pak, kagak usah nonton anime ini. Nablus, ya serial animasi dari Korea sih, adaptasi dari webtoon, jadi ada bau-bau plastiknya. Cuma saja ya dari segi ceritanya banyak yang menyukainya teman-teman. Nablus sendiri bercerita tentang karakter utama, seorang vampir termulia, ya bisa dibilang terhormat lah ya. Vampir ini sudah tertidur selama kurang lebih ya 820 tahun kalau tidak salah. Kalau kalian tidur selama 820 tahun, mungkin kalian bakalan bangun di tempat yang udah gelap bau tanah. Dan pada suatu hari, si vampir ini terbangun dari tidur panjangnya. Lokasi terbangunnya dia ini ada di negara Korea. Bahkan dia ini sampai masuk ke sebuah SMA demi bertemu dengan pelayan setianya, yaitu Frankenstein. Nah, kehadiran main karakter yang bernama Raizel ini di SMA membuat semua murid-murid itu pada heboh, Pak. Apalagi para cewek-cewek itu kegirangan semua karena wajahnya yang lumayan tampan sebagai seorang vampir. Yang sebenarnya ya nyadarlah para cewek-cewek burik, mana mau si Raizel sama kalian, selera kalian itu kayak orang planet Namek. Busou Shoujo Makial Piko. Cerita berfokus pada Nomura Fudo, anak laki-laki yang baru saja dipindahkan dari sekolah gara-gara tawuran sama DPR. Di mana di sekolah barunya itu para murid perempuan membawa senjata dan memiliki kekuasaan penuh terhadap murid laki-laki. Tak lama setelah kepindahannya itu, Nomura menjadi target dari Onigawara Rin, salah satu anggota dari 5 pedang penguasa yang memerintah di sekolahnya. Situasi di sekolahnya itu udah dikuasai sama cewek-cewek yang tengil. Nah, tadi juga kan gua udah jelasin tuh ya, kalau lu kagak ngerti ya gua pakai pupuk bayi lagi lah. Masa jadi YouTuber wibu lagi kan ya, bau bawang pasti channelnya, ngejelasin sama kaum wibu yang kagak ngerti. Dan ya, agar nasib si Nomura ini dapat menjalani kehidupan sekolahnya dengan bebas, Nomura ini harus mengalahkan 5 pedang penguasa yang ada di sekolahnya. Charlotte. Nah, pas awal-awal episode kalian bakalan dibawa ke suasana yang biasa-biasa saja, gak terlalu serius. Tetapi setelah pertengahan, disitulah anime ini seperti banting setir teman-teman. Ya, ceritanya langsung menjadi kelam banget, Pak. Sang tokoh utama sendiri yang bernama Oto Sakayu adalah seorang yang bisa dibilang ya tidak jujur teman-teman. Dan ya lumayan beruntung lah ya. Kelihatannya sih seperti remaja-remaja lainnya. Namun yang membedakan dia adalah dia ini memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam pikiran orang lain dan mengambil alih tubuh mereka sepenuhnya selama 5 detik. Lah, kalau gitu kagak guna bang 5 detik, buat cebok aja kagak bisa. Tunggu dulu. Yu ini telah menggunakan kekuatannya itu selama bertahun-tahun agar dia mendapatkan nilai tertinggi di sekolahnya, yang semata-mata agar dia ini dapat masuk ke sekolah yang lumayan bergengsi ketika dia lulus SMP. Ya, dalam 5 detik dia ini merasuki tubuh orang yang lumayan jenius dan menconteknya. Ya, lumayan licik lah ya dia. Bukan buat cebok, Pak, bukan. Tetapi ternyata di luar sana itu ada remaja-remaja lainnya yang sebenarnya juga memiliki kekuatan unik. Ya, kekuatan tersebut itu seperti Yu, cuma beda jenis teman-teman. Nah, dari situlah konflik anime ini dimulai, dimana Yu ini nanti bakalan keciduk. Dia ini adalah orang yang licik. Dan ternyata di dirinya kemampuan itu sangat berbahaya bagi pengguna kekuatan lainnya. It's overall anime ini adalah 9 dari 10. Tokyo Raven. Tokyo Raven sendiri mengisahkan tentang dunia di mana Onmyodo bisa dikatakan itu seperti sebuah ilmu Onmyoji, menjadi sebuah kebutuhan di dunia ini, di mana para yokai yang ada di dunia ini sering mengganggu manusia.
Sebagai konsekuensinya diciptakanlah tuh alat-alat modern yang mempermudahkan pekerjaan para onmyoji. Selain itu juga tuh didirikan sebuah sekolah untuk melatih para onmyoji muda. Nah dari sini dimulailah tuh ya, sang main karakter yang bernama Suchi Mikado Harutora adalah seorang penerus onmyoji dari keluarga Suchi Mikado. Namun karena ketidakmampuannya sebagai seorang onmyoji, Harutora menolak dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada Natsume. Ini nih salah satu cowok yang kagak mau tanggung jawab. Padahal dia ini punya kekuatan yang bisa dibilang ya lumayan overpower, malah dia kagak mau. Jadi bagi kalian para piku-piku lovers nih ya, hati-hati sama manusia sejenis ini nih. Bahaya cuy, jangan dideketin. Harutora sendiri memiliki hidupannya yang biasa-biasa saja sebagai seorang murid bersama sahabat-sahabatnya, yaitu si Touji dan Hakuto. Namun karena kematian salah satu sahabatnya akibat seorang onmyoji, dia ini merubah jalan hidupnya dan mendalami ilmu-ilmu onmyoji bersama temannya yaitu Natsume. Nah itulah anime-anime dimana main karakternya ini adalah seorang murid pindahan dari sekolah lain. Ya nggak terlalu penting sih, tetapi ternyata ya ini memiliki kekuatan yang tersembunyi. Nah beda dengan kalian, kekuatan kalian itu cuma tersembunyi doang, kagak timbul-timbul pak. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video.